orang kalau udah meninggal kan busuk kan. Nah itu dimakan sama anjingnya. Anjingnya pun ikut meninggal. Akhirnya di atas. Duduk gini. Oh. Gini. Sama Itu goyang-goyang gini. posisi di atas genteng gitu ya. Di atas seng. Oke. Tiba-tiba di pintu itu ada orang gini. Tiap malam katanya ada orang sandal di situ gini. Oh, bersandar di situ. Duduk. Tapi pakai baju putih semua. Pakai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kilas Masa yang di segmen teror kedatangan salah satu masih saudara sama saya ini, tapi dia punya pengalaman yang mistis lah ya, seperti itu. Sepertinya kita udah lama, hampir sekiranya 1 bulan kita nggak upload ya teman-teman, karena banyak kesibukan dari teman-teman talent lainnya. Akhirnya kita libur dan ini perdana kita langsung teror dengan Mas siapa namanya? Muhammad Hendrik. Nah, Mas Hendrik, panggilannya Hendrik. Kalau saudara-saudara yang panggil mungkin namanya Sodik gitu ya teman-teman. Mungkin sebelum dilanjutkan nonton, teman-teman bisa subscribe, like, dan komen. Mungkin ada kurang lebihnya atau mau sharing cerita apa ke kontennya nih, atau konten yang sambang kawasan, mau kemana terserah, nggak apa-apa. Langsung aja ya teman-teman ya, kita ingin tahu cerita gimana sih Mas Hendrik atau Mas Sodik ini pengalamannya. Mas Hendrik gimana ini? Tadi kan cerita-cerita sedikit ini. Saya agak tertarik cerita tentang Mas Hendrik yang sekarang jualan nasi goreng ya. Boleh dikasih tahu mungkin ke teman-teman jualan nasi gorengnya di mana? Mungkin teman-teman bisa beli nanti atau mampir gitu. Kalau jualan sih ada di Ngagel Rejo Kidul nomor 1. Terus Depannya masjid ya? depan masjid. Terus masalah teror itu sih saya sih yang asli nggak terlalu menghiraukan. Soalnya kan niatnya memang untuk jualan. Iya. Terus kalau nerornya itu gini, setiap kali kalau aku tutup jualan itu sekitar jam 2, jam setengah 3, biasanya sih jam 1. Nah Malam itu ya Mas? malam. Jadi pas waktu bersih itu memang keadaan sekitar itu udah sepi Ya. udah nggak ada orang, cuma ya tinggal orang 1-2 yang naik motor riwari Lewat ya. Terus pas waktu bersih, nah memang nggak ada apa-apa, kondisi memang ya biasa-biasa aja. Nah terus itu di samping tempat jualan itu ada pohon mengkudu sama pohon belimbing. Nah yang satunya Itu di samping pas tempat Mas Hendrik atau samping pas ya? di samping. Nah terus di sampingnya lagi itu ada pohon mangga, tapi kayak nggak keurus, Nggak kerawat gitu. nggak kerawat. Terus tiap kali mau buang sampah kan tempatnya sampah itu di antara tengah-tengah pohon itu. Oh ya. Nah sementara di depan di belakangnya tempat sampah itu ada rumah kosong. Waktu kemarin baru ditinggal, orangnya meninggal memang. Ini kalau kita nyeritain rumah kosong yang di Ngagel ini pernah ada cerita horornya juga ya Mas Hendrik ya? Waktu Saya sama Mas Hendrik ini tinggal di area Ngagel Rejo Kidul ya Mas Hendrik? Iya benar. Ngagel Rejo Kidul, beliaunya itu meninggal tanpa diketahui ya benar. Nah, beliaunya itu meninggal tanpa diketahui hingga 7 hari ya Mas? Lebih. 7 hari, kalau 7 hari lebih. Hingga dia sampai itu jadi kerangka teman-teman. Jadi bener tubuhnya ini membusuk hingga sampai jadi kerangka. Jadi sebelum jadi kerangka itu kan dia punya peliharaan anjing. Nah terus jadi kan orang kalau udah meninggal kan busuk kan. Nah itu dimakan sama anjingnya. Anjingnya pun ikut meninggal. Akhirnya meninggal juga, saking habisnya tuh meninggal lah. Cerita mistisnya lagi waktu saya tinggal di sana ya teman-teman. Itu kan sampingnya kos-kosan ya Mas Hendrik ya. Iya.
setiap malam denger kayak ada yang ngedok gitu di Setiap temboknya itu. Padahal itu rumah udah kosong. Rumah kosong. Udah kosong. Oke, balik lagi itu sekilas lah. Balik lagi ke kedainya atau tempat jualan nasi goreng Mas Hendrik ya. Terus setelah itu gimana Mas? Ya setiap kali buang sampah itu di atas rumah kayak teras gitu. Itu kayak ada orang duduk sambil goyang-goyang gini. Itu kelihatan langsung ya Mas? Kelihatan hitam semua Tapi tanggapannya Mas Hendrik gimana? yes, biasa aja. Kita cuma ya apa ya, niatnya memang nggak mengganggu. Selama dia nggak mengganggu kita nggak mengganggu. Gitu sampai merinding. Berapa kali Mas lihat seperti itu? Kalau mulai melihat sih jualan dapat 1,5 bulan itu baru kerasa. Pertamanya awalnya tuh ya, kerasa biasa atau langsung aja. kelihatan gitu? Biasa aja. Nah setelah habis orang rumah yang punya rumah itu meninggal, ya mungkin nggak tahu apalah, Ya. mungkin penjagaannya atau apa, baru ngelihat semua apa. Kalau malam tuh kadang yang lain tuh nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Itu pohon yang mangga itu goyang sendiri. kayak di angin biasa, angin lewat gitu. Tapi Mas Hendrik waktu gitu pernah nggak sih ketakutan atau bagaimana gitu? Ya rasa takut sih ada, cuma kembali ke awal kita cuma niat nggak dagang ya? Iya, niatnya cuma jualan gitu aja. Berarti nggak sampai kelihatan wujud muka Nggak. atau cuman kelihatan hitam besar dulu di atas? duduk dia. Oh, Sama itu goyang-goyang. posisi di atas genteng gitu ya? Di atas seng. Oh, kayak carport gitu ya? Iya benar. Kayak carport gitu. Oh. Itu kira-kira jam setengah 2, jam 1 ya? Iya jam 1, jam 2-an gitu. Apa ada malam khusus Mas kelihatannya gitu atau hampir setiap hari seperti itu? Enggak setiap hari sih. Kadang ya malam Jumat, malam Rabu, malam Kamis itu biasanya keluar. Kita sih enggak mau Tapi, sih tiap hari sih. Tanggapannya orang-orang sekitar nggak pernah ada yang cerita-cerita? Enggak pernah ada. Makanya kan di samping rumah itu ada gang kecil, ada rumah di belakangnya situ. Oh, belakang rumah tadi itu Mas? Nah, yang rumah kosong itu belakangnya ada rumah kayak kos-kosan apa rumah biasa gitu. Dia tuh ada anak kecil. Setiap malam antara jam setengah 1 sampai jam 2 itu mesti menangis. Mesti nangis. Selalu itu. Selalu nangis. Jadi kalau nangis itu wis firasat jelek wesan pasti. Aduh. Oh, tapi ada kalanya nggak nangis gitu ya? Nah, ada kalanya nggak nangis, ada kalanya nangis gitu. Kayak ya apa ya? Kan kalau anak kecil memang lebih Ya, lebih apa ya? sensitif terhadap hal seperti itu. Makanya kalau dikasih tahu sama orang-orang yang jualan itu, Mas, kalau malam di sini ada anak yang nangis enggak? Ada Bu, di belakang rumah ini ada anak kecil memang. Jadi kadang jam 1, jam setengah 2 itu nangis. Oh iya Mas, ada apa Pak? Tanya sih. Iya. Ada apa? Pura-pura biasalah gitu. Ya ternyata benar itu memang. Oh, berarti ibu itu tadi tanya juga Iya, tahu. Oh, berarti masyarakat istilahnya masyarakat sekitar nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu, cuman ibu itu tahu lah istilahnya, tak ngerti lah. Oh. Orang yang jual beli nasi goreng di tempat saya itu. Tiba-tiba kok ngomong gitu, saya penasaran juga kan. Tapi Makanya saya nggak tanya. pernah, maksudnya mengganggunya itu nggak pernah sampai se ekstrim apa gitu, nggak, cuman kelihatan dulu Cuma kelihatan di atas karpot iya. gitu aja ya. Terus ya apa, ada lagi yang menarik teman-teman ceritanya Mas Hendrik ini ketika dia memulai aktivitas masak-memasak atau bikin bumbu ya Mas Hendrik, bikin bumbu atau bagaimana Mas Bikin Hendrik? bumbu. Jadi keadaan rumahnya Mas Hendrik ini di pinggir rel kereta api. Ya bukan bantalan rel kereta api, tapi pinggir pas kereta api lah. Jadi belakang rumah itu rel kereta api Ya. yang arah ke Gubeng sama Wonokromo itu. Gimana itu Mas ceritanya Mas? Jadi gini, kan setiap kali bumbu kan pulang habis jualan. Nah habis jualan kan sekitar jam 2-an tadi. Nah terus ke pasar, habis ke pasar otomatis kita langsung masak kan. Motong-motong
bahan-bahannya itu. Terus kan otomatis kalau potong kayak bawang merah kan perih kan di mata. Iya. Otomatis kan nyari udara biar nggak perih di mata kan. Jadi pintu belakang itu saya buka. Pintu belakang ini nembus ke rel tadi ya Mas? Ke rel. Jadi saya buka. Awal itu biasa, potong selesai, bersih, mau mulai ngurupin kompor itu mau masak, tiba-tiba di pintu itu ada orang gini. Hitam. Maksudnya orang begini ini Kayak- orang beneran atau Aduh, antara orang beneran sama makhluk yang nggak bisa dilihat itu, wes. Soalnya ya apa ya, pikiran udah sepi, udah pagi kan. jam Jadi setengah 3 jam 2 gitu ya Mas ya? mulai orang-orang mulai aktivitas lah, mulai apa persiapan sholat subuh kan. Jadi tapi itu kondisinya itu memang sepi belakang situ, nggak pernah ada orang lewat. Jadi pas itu santai sama dengerin musik gitu. Lalu tiba-tiba ada orang gini Pas di pintu gitu ya? pas di pintu. Ketika langsung tak beresin, langsung tak tutup, naik tidur langsung Maksudnya saya. Mas Hendrik masih sempat nutup pintu itu? Iya, itu pun nutup pintu pun itu beraniin teman. Kalau nggak berani udah tak tinggal gitu wes. Jadi Bentuknya apa itu Mas? kalau bentuknya kayak nenek gitu. Kayak nenek, berupa putih atau hitam gitu? Hitam. Oh, hitam plus. Jadi rambutnya panjang sampai segini kalau nggak salah itu. Jadi gini, aku langsung pas noleh, astagfirullahaladzim, langsung beres tutup naik langsung. Gimana perasaannya Mas Hendrik Wah, ketika pas waktu itu langsung bilang ke istri tak bangunin. Ini di Mas besok aja aku bumbung gitu. Ada apa? Terus nanti aja lah ceritanya, panjang ceritanya. Yes. langsung tidur ya? Langsung tidur, besoknya baru tak kasih tahu. Tapi setelah apa maksud saya sebelumnya itu ada firasat atau cerita-cerita orang-orang nggak ada ya? Nggak ada. Tapi emang di daerah situ terkenal angker. Memang angker. Terkenal kan angker. Di belakang rumah itu kan ada rel kan, Ya. dua. Ya di tengah-tengah itu ada kayak apa tiangnya itu, Oh, tiang rel ya. yang kayak patok, Ya. namanya apa itu namanya. Itu tiap malam katanya ada orang sendal di situ gini. Oh, bersandar di situ. Mm-mm. Tapi entah orang bener atau Iya. nggak ada yang berani. Maksudnya Tapi- nggak ada yang berani mastiin. Tapi logikanya kan nggak ngapain juga Iya. malam-malam di situ gitu. Sedangkan ya. jam 3, jam 2 itu kadang muncul, kadang enggak. Tapi banyak orang yang cerita seperti itu ya. Dari samping rumah pun itu ada yang ngelihat pas waktu baru pulang kerja, kan lantainya di atas. Itu mau buang apa air liden dulu. Ya. Nah itu pas buka nih kelihatan. Hmm. Yang dilihatin sama kayak yang saya lihat orang tua. Orang tua juga. Cewek itu. Oh, kemungkinan orang yang sandar tadi itu yang ngeliatin Iya, Mas kayaknya Hendrik itu. tadi ya. Jadi waktu diliatin itu bentuknya orang tua, hitam gitu ya. Mas Hendrik udah Kayak nggak tahu. orang-orang Jawa gitu. Oh, berarti pas sempat kelihatan Yang sini baju. tuh kayak batik sewek atau Loh, apa itu waktu melihat gini ini Kalau pas waktu melihat itu Cuma cuma sampai sedikit. segini Oh. aja. Tapi yang dari cerita oh, orang cerita sebelah masyarakat itu, lah ya. itu kayak pakai orang tua yang zaman dulu itu. Iya, pakai Yang- kebaya, ya, pakai apa pakai sewek sewek, itu ya. Oke. Jadi ketika dilihat ini gimana tanggapannya Mas Hendrik itu, maksud saya sebelumnya mungkin nggak ada perasaan apa, sesudahnya itu ada Waduh. gangguan atau bagaimana? Kalau gangguan sih nggak ada. Tapi semenjak pas waktu di tengok itu di pintu itu wis nggak berani lagi untuk apa aktivitas jam segitu. Jadi ya kalau mau buat bumbu Paginya baru buat. paginya ya. Setelah subuh baru berani. Tapi teman-teman ini sedikit agak kayak reuni lah saya ini kak flashback, karena kembali lagi ke awal ya, Mas Hendrik ini masih saudara sama saya, jadi saya mengerti ceritanya lika-likunya bagaimana. Kalau masalah nasi goreng ngapain mungkin saya sedikit sudah tahu, tapi ingin mempertajam lagi ceritanya di sini. Ada lagi hal yang menarik dari Mas Hendrik ini
ketika Mas Hendri ini kerja di hotel. Iya. Ya gimana itu Mas? Saya masih keinget bener itu Waktu training itu. cerita itu. Kita nggak menyebutin hotel apa itu ya temennya. Pokoknya Mas Hendri pernah training di salah satu hotel waktu shift malam Shift ya. Mas? malam. Shift malam. Gimana itu Mas ceritanya? Jadi pas waktu mau, kan posisi saya di room service, bagian mengantar makanan di kamar kan. Nah sementara hotel itu kan kayak Cottage gitu ya. cottage, kayak hotel Bali. Ya. Sini itu Ya. hampir luas 1 hektaran lah. Ya. Jadi pas waktu mau ada orderan, memang agak jauh sih yang di tempat tujuan itu, kamarnya itu. Jadi di tengah-tengah itu pas waktu mau keluar mengantar makan itu memang biasa, suasana biasa. Terus di tengah-tengah itu ada pohon kayak gini. Oh, pohon saling ketemu gitu. Saling ketemu gini. Iya. Dan di bawahnya ada pos. Pos ini apa? Untuk security, Security, atau untuk buat security kalau siang. kalau siang. Biasanya kalau malam sih ada. Tapi Pas waktu ngirim itu kebetulan kosong. Nggak ada, nggak tahu kemana Itu kirimnya jam berapa Mas Hendri kira-kira? itu masih sore itu kan, shift malam jam 11 masuk, terus setengah satuan setengah satu ngirim, yes, namanya tanggung jawab kan, Ya. yes, diberani-beraniin. Ya. Nah setelah sampai kamar balik baru lari saya, lari Kenapa ke apa, office lagi, nungguin apa orderan lagi itu. Kenapa Mas kok lari itu? Yang gimana ya, ada rasa takut, ada rasa gimana, gemeteran semua badan itu. Tapi waktu- nggak sampai kelihatan apa itu ya? nggak sampai. Ya pas di bawah pohon tadi itu. Terus pulang pas waktu shift sore kan, pulang jam 11 malam, pulang terus di mana itu, di daerah Surabaya, mana itu, Surabaya Barat tuh mana, daerah Mejen Sungkono sana kok. Oh ya. Nah itu di depannya kayak perumahan, nggak tahu perumahan apa Iya, namanya. iya. Depannya hotel ini ya. Nah, depan Iya. hotel, samping hotel sih, Oh, samping hotel. samping ya, hotel samping ada perumahan memang. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah itu di tikungan itu ada pohon juga kan itu, Oh, ada iya. tempat sampah, tempat sampah itu. Jadi saya skip dulu Mas Heri, saya potong ya. Keadaannya itu hotel ini tuh ada di dalam sebuah komplek perumahan, bukan di dalam. Tapi harus kita mau melewati hotel, kita kalau mau ke hotel tersebut kita melewati perumahan, dan perumahan itu sangat sepi sekali. Ada satu ketika itu saya yang jemput training Mas Hendri jam 11 malam. Saya masih ingat ini. Iya, Di situ kan ada pos ya. Iya, Nah, di situ ada orang duduk. Ini sampai sekarang sampai ingat. Duduk tapi pakai baju putih semua. Pakai baju putih, Tapi saya nggak waktu itu saya nggak menghiraukan. nggak menghirau. Cuman saya lewat gitu aja udah saya nggak. Akhirnya besoknya aku kok nggak enak ya, selalu lewat sini kok merinding. Beda, Baru saya hawanya keinget. Hawanya memang beda kalau lewat situ. Pos itu ya Mas Tirga yang dekat perumahan itu ya. Iya bener itu. Nggak tahu apa itu ceritanya itu. Setelah tikungan itu tadi gimana Mas? Setelah tikun ya itu ada orang duduk itu. Oh iya sama berarti. ya? Sama. Tapi Mas Hendri lihat langsung itu. Ngelihat Iya. pas waktu mau pulang. Gimana sih Mas kok sering kelihatan gitu sih Mas? Nggak tahu ya. Ya apa? Yang asli sih memang saya nggak bisa ngelihat. Ya. Tapi kalau ngerasain memang Setiap manusia pasti merasakan. pasti ngerasain. Ya. Nah kalau masalah ngelihat ya wallahu alam ya. Kalau memang kan intinya gini, kalau dia bisa ngelihat kita situ yang kayak apa namanya itu, sama-sama jelek kan. Ya. Nah kayak gitu aja. Ya inilah sepenggal kisah mistis dari Mas Hendrik ya teman-teman, dari mulai rel kereta api, kerja di hotel, terus apa ini jual nasi goreng, banyak lah kisah-kisahnya. Kita nggak mengucilkan pekerjaan di hotel itu atau hotel itu selalu angker, enggak.
cuman kebetulan saja Mas Hendrik mengalami hal seperti itu, dan nggak setiap hari Mas ya, dan kebetulan aja. Ada lagi yang bikin bener diliatin tapi saya tuh tenang gitu. Oh, ada yang seperti itu ya? Gimana? Jadi itu ceritanya tuh masih jualan, kan nunggu tutup pas waktu itu tutup jam 3 ya. Nah jadi itu sampai mulai jam 1 itu ada yang liatin saya. Kenapa saya bisa tenang? Yang liatin itu dari masjid lantai 2. Oh, seperti ada sosok yang memperhatikan. Merhatiin. Jadi tapi Mas Hendrik lihat biasa gini. Ada orang gini di jendela dari jam 1 sampai jam 3. Sampai tutup benar. Masih diliatin. Makanya saya agak tenang. Ya apa ya? Mungkin kalau positif ya bagus efeknya mungkin Mas Hendrik. Mungkin ya. Kayak gitu. Bisa tenang gitu. Enak gitu. Jualan tuh. Tapi Mas Hendrik waktu merhatikan sesekali masih ada. Setiap saya lihat itu masih ada. Pakai baju putih semua memang. Nggak tahu apa ya. Tapi jendela itu kan nggak bisa diakses orang kalau nggak salah ya, atas sendiri ya. Kan dekatnya Kuba itu kan ya. Itu kan cuman jendela hiasan toh, nggak bisa diakses orang ya. Jendela hiasan. Ya. Jadi lu kayak kok tenang gitu, jualan tuh ya biasa. Kok beda gitu sama yang lain itu. Itu yang terakhir itu. Oke teman-teman, mungkin saya potong sampai sini dulu perjumpaan kita tentang cerita horornya Mas Hendrik, Kalau teman-teman berminat menceritakan pengalamannya, silakan komen atau hubungi media sosial yang tertera di bawah sini. Silakan bisa hubungi ke siapapun, hubungi ke media sosial manapun, pasti kita ada balasannya nanti ya teman-teman. Kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.